Jantung Sambas, di Kalimantan Barat, berdetak seirama dengan aliran sungainya. Kehidupan mengalir dengan tenang. Rumah-rumah panggung berjajar di sepanjang sungai. Bayangan mereka berkilauan di air. Tawa anak-anak bermain di bawah hangatnya matahari senja, seperti alunan musik yang indah. Sambas adalah sebuah permadani yang ditenun dari berbagai budaya, bukti kekuatan persatuan dan kerukunan yang abadi. Namun di balik keindahan ini, keresahan mulai muncul ke permukaan. Keharmonisan yang telah lama mewarnai Sambas mulai terkikis. Bisikan-bisikan tentang luka lama yang telah lama terpendam muncul kembali mengobarkan api perselisihan. Pertengkaran meletus di pasar, yang dulu merupakan pusat tawa dan kebersamaan. Kecurigaan menyelimuti tatapan mata yang dulunya dipenuhi kehangatan dan kepercayaan. Dua kelompok yang dulunya hidup berdampingan dalam kedamaian, kini saling berhadapan. Apa yang bermula sebagai ketidakpuasan kecil, kini sesuatu prudens beroksa. Puim Archertinen. Aku tidak akan tinggal diam melihat konflik ini semakin memanas. Aku tahu bahwa di balik setiap badai, ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Setiap langkah yang kuambil adalah untuk masa depan yang lebih baik, untuk generasi yang akan datang. Aku percaya bahwa dengan keberanian dan tekad, kita bisa mengatasi segala rintangan yang ada di depan kita. Aku memimpikan Sambas di mana persatuan mengalahkan perpecahan, di mana setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Aku membayangkan sebuah tempat di mana perbedaan bukanlah sumber konflik, tetapi kekuatan yang menyatukan kita. Di mana setiap individu dihargai dan dihormati, dan di mana kita semua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di mana dialog menggantikan kata-kata kebencian. Aku percaya bahwa dengan berbicara dan mendengarkan satu sama lain, kita bisa menemukan solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita bisa membangun jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran kita, dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Semangatku seterang mentari pagi, dan optimismeku menular. Aku percaya bahwa dengan sikap positif dan harapan, kita bisa menginspirasi orang lain untuk melihat masa depan dengan pandangan yang lebih cerah. Setiap senyum yang kuberikan adalah tanda bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tawaku adalah lentera harapan di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini. Di tengah kegelapan, aku memilih untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Aku percaya bahwa dengan kebahagiaan dan keceriaan, kita bisa mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita. Rudy, seorang pemuda dengan tatapan mata penuh semangat keadilan, menolak untuk tinggal diam. Dia adalah simbol dari keberanian dan keteguhan hati, seseorang yang tidak akan mundur meskipun menghadapi tantangan yang besar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia menunjukkan bahwa harapan masih ada dan bahwa kita semua memiliki peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Siti, adiknya, memiliki semangat seterang mentari pagi. Dia adalah sumber inspirasi bagi banyak orang, dengan senyumannya yang menular dan sikap positifnya yang tidak pernah pudar. Bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan, simbol dari harapan dan masa depan yang lebih cerah. Mereka adalah masa depan Sambas, masa depan yang kini terancam. Namun, dengan keberanian dan tekad mereka, mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan kita. Namun, seiring meningkatnya ketegangan di Sambas, mimpi mereka terasa semakin jauh, tertutup bayang-bayang konflik. Tetapi, di tengah kegelapan, ada cahaya harapan yang tidak pernah padam. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka membawa kita lebih dekat ke masa depan yang lebih baik, di mana perdamaian dan persatuan akan mengalahkan segala perpecahan. Aku telah menyaksikan Sambas melewati banyak badai, dan aku yakin kita bisa melewati ini juga. Setiap tantangan yang kita hadapi telah membuat kita lebih kuat dan lebih bersatu. Kita telah belajar dari masa lalu dan sekarang adalah saatnya untuk menerapkan pelajaran itu. Kita harus tetap optimis dan percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang ada di depan kita. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua orang di Sambas. Hatiku, yang keras karena ketidakadilan, sulit untuk memaafkan. Setiap luka yang aku alami telah meninggalkan bekas yang dalam, dan sulit bagiku untuk melupakan. Ketidakadilan yang aku saksikan telah mengubah pandanganku tentang dunia, dan aku merasa sulit untuk mempercayai orang lain.
Namun, aku tahu bahwa untuk maju, aku harus belajar untuk memaafkan dan melepaskan rasa sakit ini. Hanya dengan begitu, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Pak Ahmad, tetua desa, adalah sumber kebijaksanaan dan kesabaran. Dengan pengalaman hidup yang panjang, dia telah melihat banyak hal dan belajar banyak pelajaran berharga. Dia selalu siap untuk mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijaksana. Kata-katanya seringkali menjadi penenang di tengah kekacauan dan banyak orang datang padanya untuk mencari bimbingan. Pak Ahmad percaya bahwa dengan kesabaran dan pengertian, kita bisa mengatasi perbedaan kita dan menemukan jalan menuju perdamaian. Kata-katanya yang terukur dan tenang mengandung beban pengalaman. Setiap nasihat yang dia berikan didasarkan pada tahun-tahun pengamatan dan refleksi. Dia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan untuk selalu mempertimbangkan semua sudut pandang. Dengan pendekatannya yang tenang, dia membantu kita melihat masalah dari perspektif yang lebih luas dan menemukan solusi yang lebih bijaksana. Budi, di sisi lain, adalah seorang pemimpin yang didorong oleh rasa sakit masa lalu. Pengalaman pahit yang dia alami telah membentuknya menjadi seseorang yang kuat dan tegas. Namun, rasa sakit itu juga membuatnya sulit untuk mempercayai orang lain dan membuka hatinya. Dia seringkali terjebak dalam kenangan masa lalu yang membuatnya sulit untuk melihat masa depan dengan optimisme. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan membawa perubahan positif bagi komunitasnya. Jalan mereka, yang dulunya sejalan dalam mengejar perdamaian, kini berpisah. Perbedaan pandangan dan pengalaman hidup telah membuat mereka mengambil arah yang berbeda. Namun, meskipun mereka berjalan di jalan yang berbeda, tujuan mereka tetap sama, untuk membawa kedamaian dan kemakmuran bagi Sambas. Mereka harus belajar untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan, dan menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan yang ada di antara mereka. Nasib Sambas berada di tangan mereka, pada kemampuan mereka untuk menjembatani perbedaan dan memimpin rakyat mereka kembali dari jurang kehancuran. Mereka harus menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi perbedaan mereka. Hanya dengan begitu, mereka bisa membawa Sambas keluar dari masa-masa sulit ini dan menuju masa depan yang lebih cerah. Tanggung jawab besar ini ada di pundak mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mereka dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kedamaian yang rapuh di Sambas hancur seperti sambaran petir. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan kekerasan yang kacau. Jalanan yang dulunya akrab berubah menjadi medan perang. Udara dipenuhi asap dan bau ketakutan. Di tengah kekacauan, aku terpisah dari Siti. Satu saat dia berada di sisiku, tawanya seperti alunan merdu di tengah ketegangan. Saat berikutnya, dia menghilang di telan gelombang kekerasan. Keputusasaan membuat Rudy mencari Siti dengan panik. Dia menjelajahi jalanan yang kacau. Suaranya serak karena memanggil nama Siti. Setiap detik yang berlalu, semakin meningkatkan rasa takutnya, mengubah harapannya menjadi bara api yang terancam padam. Aku melihat kehancuran dan keputusasaan di mana-mana. Keluarga-keluarga meringkuk bersama, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di tengah semua itu, aku terus berharap Siti masih hidup, bahwa aku akan menemukannya. Pencarian Rudy yang putus asa menjadi perjalanan yang memilukan. Dia menyaksikan sendiri akibat mengerikan dari kekerasan, korban jiwa dari kebencian yang telah meracuni komunitas mereka. Wajah-wajah yang kutemui dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan mencerminkan penderitaan jiwaku sendiri. Aku melihat wajah anak-anak, kepolosan mereka direnggut oleh trauma kekerasan. Setiap pertemuan semakin menguatkan tekadku untuk menemukan Siti. Dalam keadaan lelah dan putus asa-asa, Rudy melihat secercah harapan. Dia melihat sekelompok perempuan dari kedua belah pihak yang berkonflik merawat orang-orang yang terluka. Tangan-tangan mereka yang dulunya teracung dalam amarah, kini bekerja sama dengan penuh kasih sayang. Pada saat itu, Rudy melihat kemungkinan untuk berdamai. Dia menyadari bahwa bahkan di tengah abu konflik, benih-benih persatuan masih bisa disemai. Dia tahu bahwa siklus kekerasan ini harus diakhiri. Didorong oleh tekad baru, Rudy melanjutkan pencariannya. Hatinya dipenuhi beban misi. Dia tahu bahwa menemukan Siti hanyalah langkah pertama. Dia harus meyakinkan kedua belah pihak untuk berdamai. Dengan suara penuh emosi, dia berbicara tentang kesia-siaan kekerasan, tentang rasa sakit yang menyatukan mereka.
Dia berbicara tentang Siti, suaranya bergetar, dan harapannya bahwa Siti masih hidup. Keheningan menyambut katanya. Keheningan yang syarat dengan kesedihan dan harapan yang tak pasti. Saat kata-kata Rudy bergema terjadi perubahan. Ekspresi-ekspresi keras melunak, digantikan oleh secercah kesadaran. Kata-katanya, yang didorong oleh keyakinannya pada kekuatan persatuan, beresonansi dengan kerinduan mereka akan perdamaian. Satu persatu, orang-orang dari kedua belah pihak maju, meletakkan senjata mereka sebagai tanda gencatan senjata. Suara logam berdentang di tanah adalah simfoni harapan. Di Brandishas, Rudy Abarishar, Memi Abersinalak. Itu Siti. Jalan menuju pemulihan panjang dan sulit. Setiap langkah yang diambil oleh masyarakat Sambas adalah bukti ketahanan dan keberanian mereka. Mereka berjalan bersama, saling mendukung, dan tidak pernah menyerah, meskipun tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Kekerasan telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di Sambas. Bangunan yang hancur dan wajah-wajah yang penuh kesedihan adalah saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Namun, di balik setiap luka, ada cerita tentang ketahanan dan harapan yang tak pernah padam. Namun, di tengah puing-puing, benih-benih harapan mulai tumbuh. Anak-anak menanam pohon, simbol dari masa depan yang lebih hijau dan damai. Masyarakat berkumpul, bekerja bersama di kebun, menanam benih-benih harapan yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon kehidupan. Dengan Pak Ahmad dan Budi yang telah berubah memimpin, masyarakat Sambas memulai tugas berat membangun kembali kehidupan mereka. Mereka merencanakan masa depan dengan hati-hati, memastikan setiap langkah yang diambil adalah untuk kebaikan bersama. Kerja keras dan dedikasi mereka adalah fondasi dari masa depan yang lebih cerah. Pasar, yang dulunya medan perang, diubah menjadi simbol komitmen mereka terhadap perdamaian. Kini, pasar tersebut penuh dengan warna dan kehidupan, tempat di mana masyarakat berkumpul untuk berdagang dan berbagi cerita. Pasar ini adalah bukti nyata dari kekuatan komunitas dan semangat kebersamaan. Sungai, yang dulunya menjadi saksi bisu penderitaan mereka, kini mengalir dengan janji masa depan yang lebih cerah. Airnya yang jernih mencerminkan harapan dan impian masyarakat Sambas. Setiap matahari terbit di atas sungai ini adalah pengingat bahwa selalu ada harapan baru di setiap hari yang baru.